Bejat. Pria tega hamili adik iparnya siswi SMA hingga melahirkan, korban diancam. Seorang pria inisial AG, 36, di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Sumsel, ditangkap di Tres PPA dan PPO Polda Sumsel karena meruda paksa adik iparnya sendiri, M, 17, yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA hingga korban hamil bahkan sudah melahirkan. Dalam penyidikan kepolisian, AG, 36, mulai menyetubuhi adik iparnya itu sejak 10 Juli 2024. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang M. Yumin Wijaya mengatakan, penangkapan tersangka berdasarkan laporan yang dibuat ayah korban pada November 2024 lalu. Benar tersangka asusila terhadap adik iparnya di Kecamatan Rambutan sudah ditangkap, selanjutnya di Tres PPA dan PPO yang akan memproses perkaranya, ujar Nandang, Rabu, 14 Januari 2026. Persetubuhan itu pertama kali terjadi pada 10 Juli 2024. Ketika itu pelaku masuk ke dalam kamar korban saat kondisi rumah sepi. Kemudian pada peristiwa yang kedua pelaku mengiming-imingi korban dengan uang Rp50.000. Tersangka mengancam korban agar mau bersetubuh. Lalu juga ada kasih uang Rp50.000 ke korban, katanya. Selama bulan Juli 2024 tersangka sudah berkali-kali menyetubuhi korban. Akhirnya korban hamil 5 bulan dan melahirkan bayi perempuan di bulan Maret 2025. Setiap tersangka melakukan aksinya rumah dalam keadaan sepi, pungkasnya. Pelaku merupakan kakak ipar korban, tambahnya. Kini tersangka dijerat pasal 81 ayat 1 dan 2 Jo pasal 76D dan atau pasal 82 Jo pasal 76 UU RI 017 tahun 2016 tentang Perpu UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana penjara selama minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Berikut adalah 10 fakta dari berita mengenai kasus kakak ipar hamili adiknya siswi SMA di Banyuasin. 1. Penangkapan tersangka berinisial AG. Polda Sumatera Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum, di Tres PPA dan PPO, telah melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial AG. Pria berusia 36 tahun tersebut ditangkap atas dugaan tindakan asusila yang sangat berat. Penangkapan AG dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan mendalam di wilayah Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Proses hukum terhadap tersangka kini sedang ditangani secara intensif oleh tim penyidik spesialis perlindungan perempuan dan anak. Kombes Pol Nandang M. Yumin Wijaya, Kabid Humas Polda Sumsel, memberikan konfirmasi resmi pada Rabu, 14 Januari 2026, mengenai status tersangka. Keberhasilan penangkapan ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak korban dan keluarganya. 2. Hubungan kekerabatan antara pelaku dan korban. Fakta yang sangat memprihatinkan dari kasus ini adalah adanya hubungan keluarga dekat antara pelaku dan korban. Tersangka AG diketahui merupakan kakak ipar dari korban yang berinisial M. Korban M sendiri adalah seorang remaja putri yang saat ini masih duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah atas, SMA. Hubungan keluarga yang seharusnya menjadi pelindung justru dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksi bejatnya. Kedekatan akses di dalam rumah tangga memudahkan pelaku untuk mendekati korban tanpa menimbulkan kecurigaan awal dari anggota keluarga lainnya. Hal inilah yang membuat tindakan asusila tersebut sempat berlangsung secara berulang kali. 3. Awal mula kejadian pada Juli 2024. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, tindakan persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada tanggal 10 Juli 2024. Peristiwa memilukan ini menjadi awal dari rangkaian penderitaan yang harus dialami oleh remaja berusia 17 tahun tersebut. Pada kejadian pertama, AG secara sengaja masuk ke dalam kamar pribadi korban untuk melakukan tindakan asusila. Sejak saat itu, pelaku terus melakukan aksi serupa hingga berkali-kali selama kurun waktu bulan Juli 2024. Keterangan dari penyidik menyebutkan bahwa frekuensi tindakan pelaku yang cukup sering tersebut menjadi penyebab utama terjadinya kehamilan. Polisi terus mendalami rincian waktu kejadian untuk memperkuat berkas penuntutan. 4. Modus pemanfaatan kondisi rumah sepi. Pelaku AG sangat teliti dalam memilih waktu untuk melancarkan aksi ruda paksa terhadap adik iparnya. Ia selalu memastikan bahwa kondisi rumah dalam keadaan sepi dari anggota keluarga yang lain. Setiap kali pelaku masuk ke kamar korban, ia mengetahui bahwa tidak ada orang dewasa lain yang bisa memberikan perlindungan atau menggagalkan aksinya. Kondisi rumah yang tanpa pengawasan ini menjadi faktor pendukung utama bagi pelaku. Pemanfaatan situasi sepi tersebut menunjukkan adanya niat jahat yang terencana dengan baik oleh tersangka.
Hal ini juga yang menyebabkan tindakan asusila tersebut tidak segera terdeteksi oleh lingkungan sekitar. 5. Penggunaan ancaman terhadap korban. Selain memanfaatkan situasi, tersangka juga menggunakan kekerasan psikis berupa ancaman agar korban menuruti kemauannya. Ancaman ini bertujuan untuk membuat korban merasa takut dan tidak berdaya untuk melawan. Korban yang masih di bawah umur tersebut dipaksa diam dan tidak menceritakan perlakuan kakak iparnya kepada siapapun. Tekanan mental yang dialami korban selama berbulan-bulan membuatnya terperangkap dalam situasi yang sangat traumatis. Adanya unsur ancaman ini menjadi poin krusial dalam dakwaan kepolisian terhadap tersangka. Polisi menilai ancaman tersebut merupakan cara pelaku untuk memastikan aksi asusilanya bisa terus berlanjut tanpa hambatan. 6. Pemberian uang sebagai iming-iming. Selain menggunakan ancaman, pada peristiwa yang kedua, pelaku mencoba menggunakan modus iming-iming berupa materi. AG memberikan uang sebesar Rp50.000 kepada korban M setelah melakukan tindakan asusila. Pemberian uang tersebut diduga merupakan upaya pelaku untuk membujuk atau menyogok korban agar tetap bungkam dan mau kembali disetubuhi di kemudian hari. Cara ini sering ditemukan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak untuk memanipulasi kesadaran korban. Namun, pemberian uang tersebut tidak mengurangi unsur pidana yang dilakukan oleh tersangka. Polisi tetap fokus pada fakta bahwa terjadi paksaan dan manipulasi terhadap seorang anak yang masih di bawah umur. 7. Kehamilan dan kelahiran bayi perempuan. Dampak tragis dari tindakan berulang yang dilakukan AG adalah kehamilan yang dialami oleh korban M. Kehamilan tersebut baru teridentifikasi secara jelas saat usianya sudah memasuki usia 5 bulan. Penderitaan korban tidak berhenti di situ. Pada bulan Maret 2025, siswi SMA tersebut melahirkan seorang bayi perempuan. Mengalami kehamilan dan persalinan di usia sekolah tentu memberikan dampak fisik dan mental yang sangat besar bagi korban. Kehadiran bayi tersebut kini menjadi bukti fisik yang tidak terbantahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Pihak kepolisian juga memberikan perhatian khusus pada kondisi kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan. 8. Laporan polisi oleh ayah korban. Kasus asusila ini akhirnya terungkap setelah ayah korban membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Laporan tersebut dibuat pada bulan November 2024 setelah pihak keluarga mengetahui kondisi yang menimpa putri mereka. Langkah berani ayah korban untuk melapor menjadi titik balik bagi penegakan hukum dalam kasus ini. Meskipun pelakunya adalah menantunya sendiri, ayah korban tetap menuntut keadilan demi masa depan anaknya. Berdasarkan laporan inilah, Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel melakukan serangkaian tindakan penyelidikan hingga penangkapan tersangka. Polisi sangat mengapresiasi keberanian keluarga dalam melaporkan tindak pidana asusila tersebut. 9. Penerapan Pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Tersangka AG kini terancam hukuman berat atas perbuatan bejatnya terhadap anak di bawah umur. Penyidik menjerat pelaku dengan pasal berlapis, yakni Pasal 81 Ayat 1 dan 2 serta Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Pasal-pasal ini merujuk pada Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002. Aturan ini secara spesifik mengatur hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penyidik menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan prioritas utama dalam kasus ini. Dengan penerapan pasal-pasal tersebut, tersangka dipastikan akan menjalani proses hukum yang sangat serius di pengadilan. 10. Ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Berdasarkan pasal yang disangkakan, tersangka AG menghadapi ancaman hukuman penjara yang cukup lama. Minimal pidana yang bisa dijatuhkan adalah 5 tahun, sementara maksimal mencapai 15 tahun penjara. Ancaman hukuman yang tinggi ini diberikan karena tindakan pelaku tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak masa depan seorang anak. Mengingat korban adalah adik iparnya sendiri, sanksi sosial dan hukum menjadi sorotan utama dalam perkara ini. Polda Sumsel berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas agar pelaku mendapatkan vonis yang setimpal. Kasus ini juga diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih waspada dan melindungi anggota keluarga dari potensi kekerasan seksual.